Selamat pagi, Sobat Inovasi. Inovasi. Patris, ketemu lagi nih Pak. Sehat Alhamdulillah selalu ya sehat Pak juga. ya. Oke, Pak, di kantor saya tuh mau menerapkan 5S nih Pak. Gimana? 5S itu apa sih Pak? Eh, itulah dalam ilmu 5S itu ada beberapa tingkatan. Saya baca dulu tingkatannya apa. Jadi pertama harus tahu dulu. Kalau nggak tahu apa yang mau dilakukan, mau nggak tahu. Jadi di sana tingkatannya ada pertama, coba tanya dulu. Harus tahu. Hmm? Setelah tahu baru bisa. Oke. Setelah bisa baru terbiasa. Hmm? Setelah kebiasaan menjadi kebutuhan, Mhm. baru setelah itu baru menjadi apa namanya budaya. Oke. Budaya 5S. Mhm. 5S tadi 5S itu apa? 5S itu aslinya itu memang 5S. Mhm. 5S aslinya 5S itu adalah seri, seton, seso, shiketsu, setsuke Iya. dari Jepang. Oke. Tapi ada di Indonesia ada menerjemahkan dengan 5R. Iya. Apa itu? Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Sebetulnya nggak pas juga. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin itu apa? Kata sifat. Mhm. Padahal sana bukan sifat. Mhm. Tapi yang benar adalah seri, seton, seso, shiketsu, setsuke. 5S ya Pak ya. Jadi itu harus tahu dulu Hmm. yang mau menerapkan. Oke. Karena kalau kita bicara 5S, bicara ringkas bahasa jelasnya, Mhm. resik bahasa jelasnya, Iya. rapi bahasa jelasnya. Iya. Ada nggak orang yang melihat nggak bersih, nggak dibersihin? Nggak ada. Iya. Ada nggak orang melihat nggak rapi, nggak dirapikan? Iya, iya. Nggak ada. Ada nggak orang lihat nggak bener tempatnya, dibiarin aja? Gitu. Semua orang melaksanakan sebenarnya, hanya tidak sistematis dan tidak sadar. Oh. Makanya kalau mau menerapkan 5S harus mengikuti kaidah-kaidah tadi. Jadi pertama tahu dulu, baru bisa, baru terbiasa, baru menjadi kebiasaan, Akhirnya baru jadi menjadi budaya. budaya, iya. Kebutuhan, kebiasaan baru kebutuhan, nah, jadi budaya. Nah, saya bicara kebutuhan dulu. Kebutuhan tuh orang tuh butuh resik, Mhm. butuh ringkas, Iya. butuh rapi. Itu manakala mereka menghadapi sesuatu. Misalnya, saya di rumah saya aja, saya mau perlu gunting. Tapi karena lip airnya nggak bener, begitu saya punya gunting 2 bahkan, tapi begitu mau saya pakai nggak ketemu. Dua-duanya nggak ketemu. Itu apa namanya menghabiskan tenaga yang banyak. Udah apa marah-marah, udah pekerjaannya tertunda dan sebagainya. Iya, benar. Makanya 5 harus sistematis. Jadi di mana barang ada tempatnya. Nah, tempatnya itu karena di tempat kerja tadi Jengrita mau mengatakan di tempat kerja mau menawarkan itu ya ada tempatnya itu ada tandanya. Oh. Jadi yang tahu jangan hanya cerita saja, tapi karena ini dipakainya oleh orang seluruh Orang banyak. itu ada tandanya. Jadi di sana ada penandaan. Ya, balik ke itu garis besarnya gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi sekali lagi tidak ada orang yang tidak melakukan 5R. Hanya Iya. nggak sadar dan nggak sistematis. Iya. Terus kan yang sistematis kayak apa? Yang sistematis harus mengikuti kaidah. Pertama, R pertama atau S pertama, seri. Seri itu apa sih? Memilah barang. Jadi tempat kerja kita, atau di rumah kita, atau di workshop kita, atau di pabrik kita, atau di kantor kita, itu manakala kita punya mau masang 5S, semua orang tahu ilmunya itu kita pilah-pilah dulu. Seri pertama itu, seri. Kenapa? Barang kita itu pasti ada yang nggak kepake, ada yang mesti dibuang, ada 3. Yaitu namanya barang-barang yang ada kita pilah jadi 3 hal. Yang terpakai, yang tidak terpakai, yang ragu-ragu. Oh, gitu. Ragu-ragu tuh ini kayaknya masih bisa dipakai. Suatu saat mau Tapi bisa kapan dipakai, pakainya, soal kapan? belum tahu gitu. Itu dipilah dulu. Iya, Dipilah tuh yang nggak kepake udah nggak pakai, buang aja. langsung. Nah, kalau di rumah kita, misalnya di rumah saya contohnya, itu banyak botol-botol. Saya tanya, buat apa botol dikumpulin? Nanti kalau kita beli apa, isi ulang lebih murah. Tapi kan cukup 1. Iya. Ini kenapa ada 5 botolnya, ada 4? Nah, itu karena nggak sadar. Atau ini di rumah, saya bicara rumah. Iya. Atau piring. Saya di rumah berdua dengan istri. Berdua. Iya. Artinya piring kalau makan pagi 2, makan siang 2, makan sore 2, 6 Iya. cukup kan? Iya. Tapi ini 10. Itu kan buang-buang duit, buang-buang apa namanya Tempat, ya. kemungkinan pecah kan, Iya. dan Peluang sebagainya, aja. peluang-peluang pecahan. Itu artinya ya. Jadi pertama kali lagi R1 atau S1 seri atau ringkas, meringkas seri tadi. Iya. Barangnya ada 3 macam, ada yang kepake,
itu harus dimasukin ke berikutnya, dirapikan. Oh iya. Yang nggak kepake sekrap Langsung. itu kendala pertama. Karena sekrap sayang ini bagus dan sebagainya. Masih bisa Bunga, dipakai. betul apa nanti kan suatu kita pas beli bunga untuk vas bunga, nah, kapan pakainya? Nah, Belum tahu. yang ketiga yang ragu-ragu Ragu-ragu. termasuk ke TPS. Jadi kalau kita mau melakukan 5S harus punya TPS. TPS itu apa? Tempat penampungan sementara. Nah, tempat penampungan sementara tadi ada beberapa yang selama ini TPS tempat penumpukan sampah. Karena apa yang mengumpul sana barang-barang semacam sampah. Tempat penumpukan seumur umur, karena apa nggak ada batas waktu. Nah, itu makanya harus jelas TPS, tempat penampungan sementara. Nanti begitu sementara itu artinya begitu waktunya selesai, misalnya saya punya barang ini akan saya belikan spare partnya, ini belinya seminggu, ngerjainnya seminggu, 2 minggu, minggu kedua udah bisa dikeluarin, bisa dipakai, usable, gitu kira-kira. Setelah masuk TPS ada seri, seton, seso itu apa? Untuk barang ada tempatnya, nggak cukup ada tempatnya saja, tapi harus mudah diakses. Tadi barang ada tempatnya, tapi ngambilnya susah. Di ujung sana di belakang tembok ada tempatnya, tapi nggak ada labelnya. Kebetulan cerita tahu tempatnya, yang lain nggak tahu, nyari juga nggak benar. Juga ya. Nah, seri, seton, seso itu adalah membersihkan. Membersihkan, artinya membersihkan apa? Jangan kayak pembantu rumah saya, membersihkan bersih selesai. Kalau dalam 5R, 5S, membersihkan sambil memeriksa. Misalnya saya orang mekanik, saya di lapangan, ada tugas tiap minggu motor harus dibuat bersihin. Sambil bersihin akan terasa, loh ini panasnya kok lebih dari biasanya. Biasanya 50 derajat, ini 60 derajat, 70 derajat. Sebelum motor itu terbakar, itu udah ada indikasi bahwa saya ini motornya panas berlebih. Kita lakukan perbaikan. Itulah membersihkan. Nggak hanya membersihkan tok, tapi membersihkan sambil memeriksa. Nah, ringkas rapi resik, seri, seton, seso, itu dalam kegiatan yang simultan. Ada orang mengatakan, Pak, saya 5R supaya optimum, saya melakukan pakai ini dulu aja, pakai pakai S1 dulu aja, seri, ringkas. Pertanyaan saya, pada waktu meringkas ringkas, apa barang yang udah mau dipakai bisa digunakan digeletakkan gitu aja? Kan dirapikan otomatis. Bekasnya kotor apa terus dibiarin aja? Kan dibersihin. Artinya ringkas, rapi, resik, seri, seso dalam kegiatan yang serentak. Oke, setelah itu masuk ke namanya seri, seton, seso, shiketsu. Shiketsu itu pola tindak. Tindakan apa? Tindakan untuk menjaga yang S1, S2, S3 tadi berjalan dengan baik dan semestinya. Artinya dalam waktu periode tertentu, katakanlah selama sekian hari, ini kita kontrol. Katakanlah kalau di rumah tangga mungkin 2 minggu sekali, kalau di pabrik mungkin seminggu sekali, tapi di kantor mungkin cukup sebulan sekali dan sebagainya. Itu tergantung kita yang tahu. Jadi pola tindakan menjaga supaya S1, S2, S3 tadi terjaga secara konsisten dan baik terus. Karena kalau nggak dijaga, nanti barang-barang udah kita tempatkan atau pindah tempat kan kita orang banyak. Yang kelima ada seri, seton, seso, shiketsu, setsuke. Setsuke itu apa? Pola pikir, mindset. Artinya apa? Artinya kita menjaga ini secara mindset, secara pola pikir. Dengan cara apa? Kita adakan yang namanya katakanlah gathering morning tiap pagi. Kita ingatkan. Orang itu lupa soalnya. Kita ingatkan 5R bagaimana, kemarin yang ngambil barang balik ke tempatnya siapa dan sebagainya, kembali. Terus kita adakan namanya lomba, kita jangan benchmarking, supaya kita nggak kayak wah kita udah bersih, ternyata ada pabrik yang saya saja, pabrik saya tempat kerja dulu, itu karyawan mekanik seragamnya putih. Kenapa putih? Jadi dia tuh kalau ngeliat sajaannya ini nggak kotor memang. Coba kalau biru, mengelasnya kan kotor kelihatan. Itu artinya? Artinya melihat orang itu lebih besar dari kita. Jadi kita nggak ada yang sempurna, selalu akan bisa meningkat. Itu kira-kira. Nah setelah dari situ nanti akan jadi budaya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Bu Rita? Jeng Rita? Saya rasa cukup nih Pak buat dasar saya mulai nih Pak. Mudah-mudahan sharing dari Pak Trisno tadi bisa membantu teman-teman untuk mulai melakukan penerapan 5R bisa di kantor ya Pak ya, bisa di rumah, bisa di tempat lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Kita salah Pak. Salam inovasi.